Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, Shalom, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Nama saya Irgiansyah Ahmad Faresi dan teman saya, Andi Muhammad Abigail Galipatala Surya Putra. kami berdua ingin mempresentasikan dan mengajarkan kepada kalian, teman-teman sah kalian, terhadap apa sih mesin Turing itu. Nah, baik, kita akan masuk. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita akan membahas poin-poin penting sebelum masuk ke materi dan ada 4 poin penting yang ada pada mesin Turing ini. Yang pertama itu definisi mesin Turing. Yang kedua, sejarah mesin Turing. Yang ketiga, spesifikasi mesin Turing. Dan yang keempat, sekaligus terakhir, yaitu mekanisme. Cara kerja mesin Turing itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke definisi mesin Turing yang pertama. Nah, definisi mesin Turing, apa sih mesin Turing itu, teman-teman? Mesin Turing sendiri adalah model komputasi teoritis. Dan mesin ini terdiri dari pita tak hingga yang dapat dibaca dan ditulis. Kepala pita sendiri yang dapat bergerak dari arah kiri maupun ke kanan. Dan ini sudah merupakan algoritma yang ada pada mesin Turing sendiri, serta seperangkat aturan atau kabel transisi yang menentukan operasi berdasarkan keadaan saat ini. Dan simbol pada pita di mesin Turing sendiri. Dan juga mesin Turing digunakan untuk menformalkan konsep algoritma dan komputasi serta dapat mensimulasikan logika dari komputer modern yang ada saat ini. Lanjut. Nah, teman-teman sendiri harus tahu asal-usul dari mesin Turing sendiri. Nah, oleh karena itu kami akan mengajarkan kalian atau memberitahukan kalian apa sih sejarah mesin Turing yang dari pertama kali muncul? Nah, mesin Turing sendiri itu pertama kali dibuat oleh Alan Turing pada tahun 1936 dalam makalahnya yang berjudul On Computable Numbers with an Application to the B and Doing Problems. Dalam makalah ini, Alan Turing sendiri menciptakan model matematika yang dimana ini untuk mendefinisikan apa sih yang dapat dihitung oleh algoritma ini. Nah, Alan sendiri merancang mesin ini untuk memecahkan masalah logika yang diajukan oleh seorang ilmuwan yang bernama David Hilbert, yang dikenal juga sebagai Doing Problem atau masalah keputusan. Lanjut, kita akan mengenal model Turing mesin sendiri, yang dimana model mesin Turing ini menjadi dasar teori komputasi modern dan konsep Turing completeness yang menunjukkan bahwa kemampuan sistem ini untuk melaksanakan atau melakukan komputasi dan menjalankan setiap algoritma yang ada di dalam mesin Turing ini, teman-teman. Nah, konsep ini juga menjadi landasan kita untuk mengembangkan suatu komputer di masa digital saat ini hingga ke depan-depannya, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke spesifikasi mesin Turing. Baik, spesifikasi mesin Turing sendiri itu ada beberapa yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama, pada mesin Turing sendiri, yang dimana dijuluki sebagai memori, akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array, teman-teman. Nah, array sendiri ini berisi sebuah deretan-deretan yang dimana berupa sel-sel penyimpanan tunggal. Dan juga pita ini disebut tidak memiliki sel pertama dan sel terakhir. Lanjut, terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi sedang diakses, teman-teman. Nah, head ini dapat bergerak ke arah kanan maupun ke arah kiri. Ya, dan fungsi untuk apa? Ya, yang jelas fungsinya itu untuk membaca input dari pita. Yang dimana teman-teman ketika menginput suatu pita, ini dapat sekaligus dapat melakukan penulisan dan mengubah isi pita dari mesin Turing ini. Nah, di sini teman saya akan menjelaskannya kepada teman saya. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai 7 tuple mesin Turing. Nah, di sini saya misalkan untuk mesin Turing, saya menggunakan simbol M yang terdiri dari beberapa tuple-tuple seperti Q. Yang pertama yaitu himpunan state, lalu selanjutnya ada sigma yaitu himpunan simbol input, lanjut ke simbol pada pita, lalu ada fungsi transisi,
lalu ada state awal, ada state akhir, dan yang terakhir ada base strip atau simbol kosong dan biasanya dipanggil juga dengan kata blank. Oke, berlanjut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai mekanisme kinerja mesin Turing. Maka dari itu, kami juga akan membahas contoh dari cara kerjanya. Jadi, kalau kita lihat di sini, contoh dari transisi yang pertama itu ada transisi Q1A sama dengan Q1AR. Maka kita akan membacanya dengan pada state Q1, head menunjukkan A menjadi state Q1. Head menuliskan A lalu bergerak ke kanan atau menggunakan transisi R dengan catatan bergerak ke kiri jika lambang L. Jadi jika kita bertemu dengan instruksi R, maka kita akan bergerak ke kanan, dan jika kita ketemu dengan instruksi L, maka kita akan bergerak ke kiri. Sama halnya juga dengan contoh di bawah, di mana ada transisi Q1B, yaitu Q1AR, maka kita akan bergerak B ke kanan, yaitu ke A. Lalu yang kedua di sini juga ada juga Q1B strip atau yang blank, yaitu dibacanya dengan Q2 B strip L atau kita bergerak ke kiri karena ada instruksi L. Maka dari itu kami akan membahas salah satu soal, yaitu kita akan menganalisis kinerja mesin Turing untuk membaca A, B, B, A, A. Baik, langsung saja kita ke analisis dalam pengerjaannya. Untuk langkah pertama, kita akan membaca A, yaitu transisi Q1A, yaitu Q1AR. Di mana sebelum itu, saya akan memberitahu kalian semua bahwa yang sudah dijelaskan dari rekan saya yang tadi, bahwa kita harus memiliki head pada awal dan ujung kolom untuk memudahkan kita untuk memonitor input dan output dari programnya. Jadi di sini di awal kita akan memberikan kolom kosong dan juga kolom kosong juga di akhir. Lalu kita kembali ke langkah pertama, di mana kita mulai dari yang di sebelah sini, yaitu di A. Head di A, state awal dari Q1. Jadi Q1 ini kita akan mulai dengan A yang paling kiri ini. Lalu, karena di sini ada instruksi R, maka untuk langkah kedua akan dilakukan membaca B, yaitu Q1, transisi Q1B, yaitu Q1AR. Karena tadi dari sebelumnya di A, ada instruksi R, maka kita akan bergerak ke kanan. Dan sekarang lokasi dari Q1 berada di B. B akan berubah menjadi A, lalu bergerak ke kanan. Kenapa? Karena di langkah kedua ini, transisi B memiliki makna yaitu Q1AR. Karena ada instruksi R di situ, maka kita akan berpindah ke kanan. Berlanjut, seperti di langkah sebelumnya, yaitu membaca B, transisi Q1B sama dengan Q1AR. Yang mana kita akan bergerak ke kanan lagi karena ada instruksi R. Maka sekarang lokasi Q1 berada di B yang kedua atau B yang tengah-tengah ini. B akan berubah menjadi A lalu bergerak ke kanan. Lanjut ke selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu membaca A dengan transisi Q1A merupakan Q1AR. Karena di sini terdapat instruksi R lagi, maka A akan tetap menjadi A lalu akan bergerak ke kanan. Maka bisa kita lihat bahwa sekarang lokasi Q1 berada di A. Kita akan diminta untuk bergerak ke kanan karena di sini terdapat instruksi R. Lanjut ke instruksi selanjutnya. Di langkah kelima em, merupakan instruksi yang sama seperti instruksi sebelumnya, yaitu membaca A dengan transisi Q1A merupakan Q1AR, di mana kita diminta untuk berpindah ke kanan. Maka A akan tetap menjadi A lalu bergerak ke kanan. Seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa status Q1 berada di lokasi A yang ketiga ini atau di sebelah kanan ini. Lalu jika kita lihat di sini, terdapat kolom yang kosong. Nah, jika kita menemukan hal seperti ini, maka untuk langkah keenam ini kita akan membaca B strip atau yang sudah kita bahas tadi yaitu B strip yaitu blank yang bisa kita sebut dengan kolom kosong.
Jadi kita bisa isi ini dengan B strip. Maka head akan menunjukkan bagian kosong B karena dianggap kosong atau blank. Maka seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa status Q1 berada di lokasi B strip. Nah, karena kita lihat kita sudah berada di berujung kolom, karena kita tidak boleh melewati head yang ada di paling depan dan head yang ada di paling belakang, maka kita akan bergeser ke kiri. Nah, jadi karena kita harus bergeser ke kiri, berarti kita akan menggunakan instruksi L. Nah, seperti yang ada di tulisan ini, tidak ada lagi transisi dari state Q2, maka mesin Turing berhenti di halt state atau transisi Q2A tidak ada. Maka dari itu, untuk Q2 sekarang berposisi di A yang ini. Maka dari itu, operasi mesin Turing telah selesai. Kenapa? Karena kita telah melewati selama langkah yang sudah menuliskan abjad A, B, B, A, A. Mulai dari sini, yang paling kiri, kita mulai dengan A, lalu kita bergeser dengan instruksi R, kita berpindah ke B, lalu berpindah ke B lagi, lalu ke A, ke B strip, lalu kembali lagi ke A dengan instruksi L. Maka akan tertulislah abjad A, B, B, A, A sebagai Q2 yang berada di lokasi A, sebagai juga final state dari mesin Turing ini. Mungkin yang dapat saya simpulkan adalah untuk pengerjaan mesin Turing ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan instruksi-instruksi yang ada. Seperti yang kita gunakan di soal tadi, terdapat instruksi yang untuk bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri dengan instruksi tertentu. Dan dapat disimpulkan karena berakhir di state Q2 atau final state, maka string ABBA dapat diterima oleh sistem. Begitu. Mungkin segitu saja presentasi dari kami mengenai mesin Turing. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.